Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel Filsafat dan Pemikiran. Kali ini saya ingin membahas tentang apakah bumi itu menjadi pusat tata surya atau mataharikah yang menjadi pusat tata surya. Walaupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah semakin maju, masih ada orang yang mempertanyakannya, terutama dalam kajian kitab suci. Banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan apakah di dalam Islam itu sendiri, kitab sucinya yaitu Al-Quran itu menjelaskan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Ini sampai hari ini masih banyak tuduhan-tuduhan yang semacam itu yang dituduhkan kepada Al-Quran. Terus kemudian bahwa orang-orang yang mencetuskan tentang bumi itu menjadi pusat tata surya itu adalah orang-orang Islam itu sendiri. Oke, mari kita lihat lebih jauh, apakah benarkah Islam itu mendukung teori tentang geosentris itu sendiri, ataukah Islam melalui Al-Quran justru yang menjelaskan tentang konsep heliosentris jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi ini mampu menjawab semua hal-hal yang terkait dengan semua itu. Di kalangan ulama Islam tentang geosentris, sebenarnya di kalangan orang Islam sendiri ada yang mengatakan bahwa bumi itu pusat tata surya, yaitu dikemukakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Matahari menurut beliau adalah benda langit yang mengelilingi bumi. Tetapi kemudian kalau kita mau jujur terhadap apa yang disampaikan beliau, ini jangan lantas mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Islam, tanda kutip ya, Islam menjelaskan bahwa matahari adalah benda yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari, atau konsep geosentris, bukan heliosentris. Seperti itu. Geosentris ini dikemukakan oleh salah satu ulama, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Mungkin saja apa yang dipahami beliau terhadap kitab suci ini tidak benar atau salah dalam memahaminya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa misalkan di Al-Quran misalkan tentang tata surya, yaitu di surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, lebih lanjut, misalkan di dalam surah Yasin, yaitu ayat, saya ambil saja ini. Saya baca dari ayat ke-37. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ayat ke-39-nya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ayat ke-40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya sendiri.
Nah, dari beberapa keterangan mufassir bahwa inilah yang kemudian tajri li mustaqarril laha, tajri memiliki makna yang artinya bergerak. Li mustaqar eh, tafsirnya itu menunjukkan waktu, tempat, atau ujung atas, ujung bawah. Tempat berhenti matahari atau kalau misalkan di sebelah utara itu matahari terbit, di sebelah utara itu bulan Juli, selatan itu Desember. Artinya apa? Bahwa dalam konteks ini di ayat tadi saya jelaskan atau Al-Qur'an menjelaskan eh, bahwa matahari itu beredar pada garis edarnya atau bergerak. Bergerak tajri li mustaqarril laha. Seperti ini, misalkan apa namanya? Di ayat ke-37, dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Di 38-nya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Kita tahu bahwa matahari itu bergerak, beredar di tempat peredarannya, yang oleh ilmu pengetahuan disebut dengan tempat beredarnya matahari sendiri itu disebut dengan black hole, yaitu suatu lubang hitam yang sangat luar biasa gaya gravitasinya sehingga mampu menarik semua benda-benda angkasa untuk seimbang di dalamnya. Nah, ini bukti bahwa matahari ini menjadi pusat pusat tata surya, pusat tata surya, bukan bumi. Apabila ada misalkan seperti si Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa matahari itu mengelilingi bumi, mungkin pemahamannya terhadap Al-Qur'an itu yang keliru. Bukan Al-Qur'annya yang keliru atau yang salah, tetapi orang yang memahami Al-Qur'an itu sendirilah yang keliru. Oke, ini dari Islam menjelaskan bukti bahwa bumi itu yang mengelilingi matahari, bukan eh, matahari yang mengelilingi bumi. Karena kita tahu dari penjelasan bumi apa namanya matahari itu tajri li mustaqarril lahad, itu adalah benda yang bergerak apa namanya di tempatnya, di tempatnya itu sendiri. Kita tahu bahwa black hole itu menjadi pusatnya, lalu kemudian yang menarik semua benda-benda angkasa yang ada di sekitarnya. Itu membuktikan bahwa bumi itu berada dari garis edar yang telah ditetapkan, bulan juga seperti itu, yaitu masing-masing mengelilingi matahari itu sendiri dengan kekuatan black hole. Oke. Sekarang apakah benar hanya Islam atau Islam itu sendiri yang menjelaskan tentang itu? Tentu tidak. Jauh sebelum itu, pendukung geosentris itu diawali oleh Aristoteles yang lahir tahun 384 sebelum Masehi. Terus kemudian ada Ptolemy abad kedua sebelum Masehi. Terus kemudian yaitu abad ke-6 sebelum Masehi, Claudius Ptolemaeus. Dia juga menjelaskan tentang bumi sebagai pusat tata surya. Di abad ke-15, di abad ke-15-nya hal ini dianut oleh gereja, menjadi dogma gereja bahwa matahari itu mengelilingi bumi yang disebut dengan konsep geosentris. Sehingga pada akhirnya ditemukanlah oleh teropong bintang pertama oleh Galileo Galilei dan membuktikan bahwa bukan bumi menjadi pusat tata surya, tetapi matahari lah menjadi pusat tata surya. Apa yang kemudian dilakukan oleh gereja? Gereja menghukum mati Galileo Galilei. Tetapi kemudian Galileo Galilei tidak mau menyerah begitu saja, sehingga dia mempertahankan apa yang dianggap benar. Dulu dianggap salah, tetapi kemudian ilmu pengetahuan modern berkembang, lalu kemudian apa namanya penerbangan antariksa dan sebagainya sudah dilakukan oleh NASA dan dari berbagai macam belahan dunia, yaitu Rusia, Cina dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa hari ini apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa bumi itu mengelilingi matahari, juga apa yang disampaikan oleh Galileo Galilei bahwa
matahari itu menjadi pusat tata surya atau bumi mengelilingi matahari? Terjawab sudah. Jadi intinya di dalam Islam tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwa bumi itu menjadi pusat tata surya. Kalau ada orang Islam yang mengatakan demikian, jangan dikatakan bahwa itu berasal dari Islam. Karena kita punya kitab suci yaitu Al-Quran yang mampu memberikan semua jawaban yang kita butuhkan, baik itu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Al-Quran di sini telah menjelaskan semuanya tentang tanda-tanda itu semua. Dan Al-Quran ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mau mentadabburi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan kita sebagai orang Islam itu sendiri. Coba kita baca, pahami, renungi isi Al-Quran ini agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.